pinjol itu sebenarnya lemah, fintech itu lemah gitu loh ya. Dari sisi manapun itu lemah, tidak ada yang kokoh perkasa gitu. Oke, langsung saja ya saya tunjukkan bahwa Shopee akan membayarkan hutang Anda menggunakan asuransi. Mari kita ke TKP-nya yuk. Nah, sekarang saya sudah ada di aplikasi Shopee gitu dan masuk ke bagian SPay Letter gitu ya. SPay Letter dan S-Pinjam sama saja gitu ya. Nah, untuk membuktikannya bahwa Shopee Pinjam dan SPay Letter itu menggunakan asuransi, mari kita scroll ke bawah, lalu kita klik syarat dan ketentuan ini. Oke ya. Di sini tulisannya, dengan klik aktifkan sekarang, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan. Oke, kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada artikel ya tentang syarat dan ketentuan layanan SPay Letter bagi penerima pinjaman, yaitu nasabah-nasabah atau Anda-Anda yang sudah pakai SPay Letter dan S-Pinjam gitu. Nah, di sini kan banyak sekali ya, ada pendahuluan, definisi, ya lain-lain gitu kan. Wah, banyak banget gitu. Tidak mungkin ya saya baca satu-satu di video ini gitu ya karena terlalu panjang dan juga banyak hal-hal yang tidak perlu Anda baca atau tidak penting gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan hal-hal yang pentingnya saja. Oke. Di nomor 4 ya, di nomor 4 itu bagian untuk Anda perhatikan ya di poin 4. Di poin 4 langsung lompat ke 4.3. Ya, di sini ya. Nah, di sini tulisannya risiko kredit atau gagal bayar atau galbay itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, yaitu S-Pinjam atau SPay Letter maupun investornya juga. Oke ya, dan atau asuransi kredit gitu ya. Jadi S-Pinjam dan SPay Letter itu ya mengasuransikan hutang-hutang Anda semua. Ya, yang mana nanti juga bisa auto lunas seperti saya di Kredivo dan di Kredit Pintar itu yang saya tadi tunjukkan di awal gitu ya. Nah, gitu. Jadi selamat ya bagi Anda yang galbay-galbay di SPay Letter dan S-Pinjam ya. Anda harus mengetahui bahwa resiko kredit atau gagal bayar itu tanggung jawabnya ya sepenuhnya diambil oleh pemberi pinjaman atau asuransi kredit gitu ya, yang mana Anda itu nanti akan dilunaskan sendiri, otomatis lunas gitu ya. Gimana Bang caranya ya biar ini langsung gitu ya, biar bisa hutang-hutang saya itu diasuransikan. Nah, memang kita ini perlu menunggu gitu ya, perlu menunggu sehingga PT Commerce Finance atau PT Lentera Dana atau Shopee ini ya melunaskan hutang-hutang Anda secara otomatis seperti saya di Kredivo dan di Kredit Pintar itu ya. Saya hanya menunggu gitu loh ya. Nah, namun jika Anda ingin ya benar-benar kokoh ya selagi menunggu SPay Letter dan S-Pinjam itu melunasi hutang Anda perlu melihat video saya yang kemarin atau akan saya sambung di video ini agar Anda tidak perlu mencari-cari lagi ya. Saya akan upload video saya yang kemarin ke video yang ini. Oke, Anda tinggal dengarkan saja bagaimana caranya Anda itu menunggu dengan tenang dan profesional. Oke, kita dengarkan ya. Nah, sekarang mari kita membedah langkah-langkah bagaimana agar hutang Anda itu bisa otomatis lunas seperti saya. Gitu loh ya. Anda wajib mempraktekkan langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini agar hutang Anda otomatis lunas dan pinjol bisa segera bangkrut. Oke ya. Langsung saja yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Ya, terdengar klise, tapi begini, ya akan saya bedah. Ya, kenapa kita jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali? Karena semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak pernah merespon penagihan pinjol, Anda akan dianggap tidak ada oleh pinjol tersebut. Ya, dan pinjol ingin cepat-cepat melunasi hutang Anda dengan uang mereka sendiri agar TKB 90 mereka tidak turun dan slik OJK dari nasabah pinjol tersebut tidak ada yang macet. Oke, karena jika nasabah dari suatu pinjol banyak yang macet, maka pinjol akan dikenakan sanksi oleh OJK. Ya, segera hapus nomor Anda, hapus nomor WA Anda, ganti yang baru ya, agar saat pinjol menagih ya atau menelpon ya, mereka itu tidak bisa terhubung dengan Anda ya, atau mereka mendapatkan centang satu dari WhatsApp Anda. Oke. Jadilah invincible atau tidak terlihat. Ya, kalau Anda masih membalas, mereka akan menganggap Anda masih visible, masih terlihat.
Ya, masih bisa diusahakan dengan cara ditekan, disebar data dan lain-lain. Ya, pinjol mengira Anda masih takut dan mau membayar pinjol itu sehingga hutang Anda tidak segera dilunasi. Ya, karena Anda itu masih bisa diusahakan menurut pinjol itu. Ya, pinjol memprioritaskan nasabah yang tidak kelihatan atau nasabah ini sudah busuk data tagihannya, ya, untuk segera dilunasi hutang-hutang tersebut. Oke, ibaratnya mari kita adu kuat, ya, pinjol vs nasabah, adu kuat dengan pertaruhan reputasi pinjol akan turun jika pinjol tidak segera melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Nah, gitu ya. Jadi menghilanglah, menjadilah invincible ya, agar pinjol ini ya segera menganggap Anda bahwa Anda ini tidak ada ya, atau hilang gitu atau menghilang gitu, dan pinjol segera melunasi hutang Anda karena takut reputasi atau TKB-nya turun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada DC lapangan ke rumah atau debt collector lapangan ke rumah ya, sekeras mungkin atau sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa jangan ditemui? Ya karena itu tadi, invincible, tidak terlihat. Ya, jika DC lapangan bertemu dengan Anda, ya, dia akan lapor hasil penagihannya ke kantor, ya. Entah alasannya itu nasabahnya janji bayar, ya, entah itu nasabahnya lagi susah, ya. Kantor pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk ditekan agar segera membayar. Ya, jadi kuncinya adalah di laporan dari DC lapangan tersebut. Oke, jika DC lapangan tersebut melaporkan ke kantornya bahwa Anda tidak pernah bisa ditemui, ya ingat ya, tidak pernah bisa ditemui, ya, maka segera pinjol itu mempertimbangkan agar hutang Anda segera dilunaskan untuk menyelamatkan TKB mereka. Ya, lalu yang ketiga, jangan pernah lagi membuka aplikasi pinjol yang Anda galbaikan. Ya, karena pinjol akan mengetahui bahwa Anda masih ada di situ. Oke, dalam aplikasi pinjol terdapat histori login para nasabahnya. Ya, DC bisa tahu kapan Anda login, kapan Anda logout. Ya, kapan Anda menguninstall atau menghapus aplikasi tersebut. Pinjol bisa tahu. Ya, jika histori atau catatan login Anda sudah lama sekali di aplikasi pinjol tersebut, maka Anda akan dipertimbangkan lagi sebagai nasabah yang akan dilunasi hutangnya. Oke, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berbaik-baiklah kepada kontak darurat atau kondar Anda. Ya, berbaik-baiklah. Oke, mulai dari sekarang, bagi Anda yang sudah terlanjur mencantumkan kondar-kondar asli, ya, maka Anda harus bersikap baik ya kepada mereka dan mengkondisikan kondar-kondar Anda dengan cara meminta bantuan atau memohon bantuan. Jika ada yang menanyakan saya tentang hutang pinjol, kondar itu harus dan wajib menjawab, saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Ya, agar DC-DC pinjol ini ya merasa ditipu. Oke, karena Anda mencantumkan kondar asal-asalan. Apapun alasan DC-nya, ya ketika DC itu menghubungi kondar, kondar itu harus tetap ngotot bahwa dia tidak kenal dengan Anda. Nah, selesai seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima, langkah yang paling sulit ya untuk Anda-Anda semua. Oke, apa itu? Menunggu dengan tenang dan profesional. Oke. Jika hutang Anda mau diauto lunaskan seperti saya di Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu, ya, maka Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi manusia yang tenang dan profesional. Ya, ada harga yang harus Anda bayarkan jika hutang Anda itu mau auto lunas. Ya, apa harga itu? Membuang sifat-sifat kekanak-kanakan Anda. Ya, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini mampu menceramahi orang, namun tidak bisa menceramahi dirinya sendiri untuk bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Ya, Anda wajib tenang dalam diam, ya, dan menunggu hingga tiba waktunya hutang Anda otomatis terlunaskan sendiri seperti saya. Gitu loh ya. Jadi yang kelima ya, yang paling sulit, menunggu dengan tenang dan profesional. Oke, niscaya hutang Anda akan auto lunas. Sudah saya buktikan.
Itulah langkah-langkah yang harus Anda ikuti jika Anda ingin hutang-hutang Anda dilunaskan secara otomatis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.